Bulan ini manusia tidak mungkin dihindarinya dengan mudah. Yang pertama yang sudah kita ketahui, dosa terbesar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali jika bertobat, kecuali jika dia dikehendaki oleh Allah, adalah dosa syirik. Dosa apa? Syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah. Inilah baik dosa, baik dosa yang dosa syirik. Di samping dosa syirik, yang kedua adalah dosa sihir. Sihir yang dari sumbernya dari mana? Itu apa? Sihir itu sumbernya dari syaitan. Ingin mencelakakan orang lain, ingin menghilangkan nyawanya, ingin menghilangkan nikmatnya dengan cara sihir, sesuatu yang luar biasa yang disokong, yang dibantu oleh syaitan. Kalau Islam, sihir juga termasuk dosa besar. Hindarilah, jauhilah sihir. Sahabat sekalian, dirahmati Allah, selain syirik dan sihir, dosa besar berikutnya adalah qatlun nafsi, dosa membunuh jiwa manusia, membunuh orang, menghilangkan nyawa manusia tanpa hak. Kalau dengan hak boleh ada, tapi tanpa sebab yang dibenarkan tidak boleh. Menjelang akhir ini yang namanya pembunuhan terjadi di mana-mana, dalam lingkungan keluarga kecil, anggota keluarga saling membunuh, dalam hubungan kerja, atasan bawahan, karyawan saling membunuh, bahkan menegak keadilan di unsur polisi dengan polisi atau yang lain mestinya menegakkan keadilan, malah menjadi sumber masalah pembunuhan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Inilah dosa besar yang harus kita hindari. Yang keempat, dosa besar berikutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar? Betapa sakitnya hati seorang ibu, betapa sakitnya hati seorang ayah. Dirinya tidak dihargai, dirinya tidak dihormati oleh anak-anaknya, cucu-cucunya. Bahkan mereka didurhakai. Mendurhakai orang tua termasuk dosa besar. Jangan sekali-kali kita menyepelekan, merendahkan orang tua kita, apalagi kepada ibu. Kita diajari oleh Nabi lewat hadisnya, ya Nabi, siapa di antara ayah kami yang harus kami lebih bakti, lebih bekteni? Jawab Nabi, ibu. Udah siapa ya Rasul? Ibu. Siapa lagi? Ibu. 3 kali dijawab oleh Nabi. Itu menggambarkan pertama, itu bakti kepada ibu harus lebih diutamakan daripada yang lain. Ya, sama-sama ya, hormati
Yang kelima adalah dosa besar itu adalah memakan harta riba. Memakan harta riba. Kita di bawah rentenir. Memakan ya tidak dengan rasa yang banyak yang penting. Jadi dalam Islam itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulur riba, ataqraban hasanah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat-lipat. Yang berdosa itu bukan hanya yang memakan harta riba, gawainya riba, mencatatnya dan lain sebagainya. Semuanya itu berdosa, mengambil keuntungan dari harta riba. Kemudian yang karena di bawah kalian dari Allah, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi wali anak yatim, jadilah wali anak yatim yang amanah, wali yang jujur, ya, dapat bertanggung jawab. Ketika anak-anak masih kecil, belum dewasa, belum bisa mengurus dirinya sendiri, perlu bimbingan dari wali anak yatim. Harta anak yatim diserahkan kepada anak. Setelah anak itu dewasa, bisa mengurus sendiri harta anak yatim. Boleh wali anak yatim mengambil sebagian harta anak yatim ya untuk operasional anak itu. Anak kecil, anak yatim masih kecil, sekolah sampai kuliah, tidak butuh pembiayaan yang tidak sedikit, maka bolehlah diambil dari harta tersebut untuk membiayai sekolahnya, kuliahnya, dan sebagainya. Ibu bapak kalian yang dapat jawab yang berikutnya, yang ke-7. Oke, yang ke-7, dosa besar adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki perempuan di luar Islam, berzinahan, wala taqrabuz zina. Di Al-Quran ada aturannya. Kalau dia melakukan zina itu sudah menikah, sudah punya istri, beda hubungannya dengan yang masih single, yang masih bujang. Di samping perbuatan zina juga menuduh orang yang baik-baik, wanita solehah, wanita pakak yang soleh, dituduh melakukan perzinahan. Menuduh berzina ini termasuk dosa besar.